guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Miwanda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Thanks juga nih buat kalian yang udah sempatin buat klik video ini. Oh ya, sebelum itu kita berdoa dulu nih. Buat yang like dan subscribe nih, semoga panjang umur, murah rezeki, punya orang tua yang baik, dan semoga kelak surga menanti kamu, orang tua, serta orang-orang yang kamu sayangi. Amin. Oke guys, hari ini aku bakal bahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Host tahun 2006. Film ini menceritakan seorang ayah dan keluarganya nih berjuang untuk menyelamatkan anaknya nih yang diculik sama monster ikan aneh. Nah, film ini juga menjadi salah satu film Korea terlaris nih sepanjang masa. Bayangin deh, karena ini ditonton lebih dari 13 juta orang. Wow, luar biasa kan? So, apakah seorang ayah yang sangat mencintai anaknya ini berhasil mengalahkan monster yang menculik anaknya? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nih ke alur ceritanya. Let's go! Cerita diawali pada tahun 2000 nih, ada seorang ahli patologi asal Amerika yang memerintah asistennya membuang lebih dari 200 botol zat kimia formaldehida ke saluran pembuangan menuju ke Sungai Han. Nah, awalnya asistennya ini sempat ragu karena itu bukanlah zat kimia biasa guys. Tapi apa daya, dia hanya bawahan yang harus mengikuti perintah atasannya. Nah, 2 tahun kemudian pada tahun 2002 diceritakan nih, ada 2 orang yang lagi memancing ikan di Sungai Han. Nah, saat itu mereka melihat ada ikan kecil aneh, bahkan polusi di sungai itu. Skin berlanjut nih ke tahun 2006, ada seorang kakek bernama Hibong dan putra sulungnya bernama Gandu. Keseharian mereka adalah membuka warung kecil di taman dekat Sungai Han. Nah, Gandu juga punya seorang putri nih bernama Hyunsho yang saat itu sedang melihat acara kompetisi memanah yang diikuti oleh bibinya yaitu Namjo. Ketika sedang asik melihat Namjo, nah Hibong ini menyuruh Gandu tuh mengantarkan beberapa kaleng minuman ke pelanggannya. Tapi saat di luar, terlihat kalau orang-orang ramai sekali nih melihat ke arah bawah jembatan, yaitu ada sesosok makhluk aneh yang sedang bergelantungan guys. Dan gak lama kemudian makhluk itu pun menyeburkan diri ke dalam sungai. Nah, si Gandu yang penasaran melemparkan botol minuman tuh ke arah air untuk memancing monster itu keluar. Dan yang lain nih pada ikutan dong. Tapi monster itu nggak mau muncul guys. Nah, saat orang-orang pada mau bubar, tiba-tiba aja nih guys, dari samping monster itu muncul. Bahkan dia bisa berjalan nih di darat. Semua orang pada ketakutan menyelamatkan diri dan kekacauan terjadi di mana-mana. Bahkan ada nih sekumpulan orang yang bersembunyi di dalam kontainer kan, tapi monster itu malah masuk ke dalamnya juga. Nah, si Gandu dan Om Bule ini datang untuk menyelamatin orang-orang itu guys. Target selanjutnya bocil gendut ini. Gandu dan Om Bule mencoba menyelamatin si bocil, tapi telat nih. Udah masuk dong ke dalam mulut si monster. Gandu sembunyi nih di bawah kolong mobil. Sayangnya Om Bule malah jadi target selanjutnya. Gandu pun mencoba nih menyelamatin si bule pakai besi ini kan. Tapi cuma geli-geli doang nih buat si monsternya. Terus Gandu pun kabur nih buat nyelamatin diri. Nah, saat itu dia langsung nih menarik tangan anaknya kan. Tapi si Gandu malah tersandung dan jatuh nih guys. Dan salah narik tangan orang dong. Dia lihat tuh si Hyunsho ketinggalan dan tepat di belakangnya ada monster itu guys. Hyunsho pun ditarik pakai buntutnya dan dibawa ke sungai. Tapi ini monster agak aneh ya, dia muntahin orang-orang yang dia telan tadi dan diganti nih sama Hyunsho. Jadi sekarang Hyunsho ada di dalam mulutnya dan dibawa masuk ke dalam air. Gak lama setelah itu semua orang pun dievakuasi ke balai kota. Di sana juga banyak banget foto korban-korban termasuk Hyunsho. Bibinya Namjo juga datang nih guys dan disusul oleh pamannya Hyunsho yang bernama Nam-il yang doyan mabuk nih. Beberapa saat kemudian, tim evakuasi pun datang untuk membawa mereka ke tempat karantina. Namun sebelum pergi, petugas ini bertanya, apakah ada orang yang bersentuhan fisik langsung dengan si monster? Nah, dengan polosnya, si Gandu menjawab nih kalau wajahnya terkena cipratan darah si monster. Mendengar itu, tim evakuasi pun langsung membawa Gandu dengan kantong kuning ini. Dan di sisi lain, televisi menyiarkan kalau ternyata si Om Bule yang diserang monster itu ternyata selamat guys. Tapi di tubuhnya muncul nih bintik-bintik merah yang diprediksi kalau itu adalah virus yang dibawa monster itu. Nah, saat di karantina, Gandu dapat panggilan telepon nih dari putrinya Hyunsho. Yang ternyata Hyunsho itu masih hidup dan sekarang dia berada di saluran pembuangan. Tapi sayangnya tiba-tiba aja handphonenya mati.
Di sisi lain ada nih petugas yang lagi disinfektan pinggiran sungai. Nah, salah satu dari mereka turun nih karena ngelihat sesuatu. Pas mau balik ke mobil, tiba-tiba ya si monster muncul. Ternyata monster itu dari tadi gelantungan di sekitar situ. Monster itu pun langsung membawa petugas itu ke saluran pembuangan gitu guys. Dan di sana ada beberapa orang yang udah jadi mayat. Ternyata Hyunseo juga di sana. Dia sembunyi di dalam lubang selama ini. Dia selamat guys. Nah, Gandu bilang nih ke polisi kalau Hyunseo putrinya masih hidup. Tapi polisi nggak percaya. Bahkan polisi bilang ke dokter kalau Gandu itu terganggu tuh kejiwaannya. Akhirnya mereka berempat kabur nih dari tempat karantina itu dengan menyewa seseorang untuk membantu mereka melarikan diri. Sekarang mereka ditetapkan tuh sebagai keluarga buronan yang terinfeksi virus. Setelah membeli senjata dan perlengkapan lainnya, mereka pun melewati pos keamanan yang hampir aja ketahuan sama manajer di sana. Untungnya si manajer bisa disogok nih guys. Ya, akhirnya mereka bisa nih masuk ke sana. Nah, mereka pun memulai pencariannya nih dengan petunjuk sebuah peta menuju saluran pembuangan. Di situ juga ada dua kakak adik gelandangan yang sedang berjalan di tepi sungai dan tiba-tiba monster itu muncul bergelantungan dan mengejar mereka. Si monster bawa dua kakak adik itu ke saluran pembuangan lagi nih. Tapi si kakak nggak selamat nih guys, cuma si adik yang masih hidup. Di sisi lain mereka berempat ini lagi ngisi perut nih guys di warung Gandu dulu. Tapi saat itu mereka baru nyadar kalau monster itu lagi mengawasi mereka nih guys. Warung mereka diterbalikkan nih sama si monster. Si kakek sempat nih menembaki si monster juga tuh. Dikira monster itu udah mati kan. Tapi tiba-tiba monster itu bangkit lagi dan lari ke arah sungai. Mendengar suara tembakan, polisi pun datang. Gandu bilang kalau pelurunya tinggal satu dan memberikannya ke si kakek yang ingin membunuh monster itu dengan satu tembakan. Nah, tepat nih si monster di belakang si kakek. Tapi begitu si kakek mau nembak, pelurunya habis guys. Ternyata si Gandu salah hitung dan ya si kakek cuma bisa pasrah, melambaikan tangannya menyuruh mereka pergi. Dan ya akhirnya mereka kehilangan ayam mereka guys. Sayangnya Gandu tertangkap nih. Nah di sisi lain Hyunseo yang selamat mencoba tuh menyambung-nyambungi baju dan buat tali untuk naik ke atas. Tapi tiba-tiba si monster datang. Mereka harus masuk lagi nih ke lubang buat sembunyi. Tapi kali ini mereka ketahuan. Untungnya si monster gak muat masuk lubang itu. Sementara itu Gandu berhasil kabur nih guys. Dia langsung nih pergi ke sungai Han. Hyunseo yang gak tega melihat bocil yang bersamanya kelaparan, kesakitan, dan hampir aja gak sadarkan diri. Nah dia mutusin nih buat keluar dari lubang itu. Kebetulan dia lihat nih si monster lagi tidur. Dia pun langsung berlari dan melompat ke tali yang dia buat tadi guys. Berhasil tuh, tapi tiba-tiba badannya ditarik guys sama buntutnya si monster itu. Pas Hyunseo mau lari masuk ke lubang, monster itu bangun dan mengejar mereka berdua. Nah si Gandu berhasil nih guys nemui saluran pembuangan air. Tapi saat dia mau turun, dia lihat nih si monster di atas dan terlihat juga di mulut si monster itu ada tangan anaknya. Monster ini ke daratan dan melihat ada kerumunan dan langsung menuju ke sana. Si monster pun muncul dari dalam sungai dan pas banget bahan kimia untuk melumpuhkan si monster dilepaskan. Akhirnya si monster pun lemas kena bahan kimia itu. Nah Gandu pun langsung tuh namparin si monster dan buka mulutnya untuk mengeluari anaknya. Tapi sedih banget guys, ternyata Hyunseo gak selamat. Tapi pas dikeluarin, Hyunseo dalam keadaan memeluk anak laki-laki itu guys. Gandu pun menggendong putrinya dengan rasa sedih. Nah saat itu paman dan bibinya pun datang. Mereka memeluk Hyunseo dan menangis sedih. Gandu jadi murka, dia menusuk besi ke mulut monster itu. Dan ada juga nih orang yang menuangkan bensin pas ke mulut monster itu dari atas. Si Bibi Namju langsung meluncurkan panah api ke arah monster itu dan boom, terbakar. Monster itu pun lari ke sungai. Di depannya Kang Du muncul dan menusukkan besi lagi ke mulutnya. Akhirnya musnah juga tuh monster.
Habis itu Gangdu nyamparin anak kecil laki-laki itu guys, dan ternyata dia masih hidup. Di akhir cerita, Gangdu masih buka warung nih di tepi sungai Han, dan ternyata anak kecil itu juga ada bersamanya. Dan film pun berakhir. Ya itu guys cerita dari film The Host. Perjuangan Gangdu nyelamatin anaknya hebat banget ya guys. Tapi takdir berkata lain. Dia harus kehilangan anaknya yang juga hebat banget, rela berkorban demi keselamatan orang lain. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Ya sayangi anak yang punya anak, dan sebagai anak sayangi juga ayah ibu kalian juga ya selagi masih hidup. Like dan subscribe ya yang mau ayah, ibu, dan orang yang kalian sayangi masuk surga. Amin. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya ya guys. Bye-bye.